Di sini, kita akan menjelaskan tentang perkembangan pengaruh Barat dan masa pendudukan Jepang di Indonesia. Berkembangnya kolonialisme dan imperialisme Barat di Indonesia. Tahukah kamu bahwa berkembangnya imperialisme dan kolonialisme di Indonesia terjadi sejak abad ke-17? Mulai saat itu, bangsa kita, Indonesia, tidak memiliki kemandirian dan kedaulatan baik secara ekonomi, politik, maupun budaya. Kolonialisme dan imperialisme sendiri bermula dari jatuhnya Konstantinopel pada tahun 1453, di mana ekonomi dan perdagangan Eropa merosot. Dari situlah bangsa Eropa mulai menggerakkan sebuah tujuan, yaitu gold, gospel, dan glory. Gold sendiri ialah memperoleh kekayaan dengan mencari dan mengumpulkan emas, perak, dan bahan tambang serta bahan-bahan lain yang sangat berharga. Glory adalah memperoleh kejayaan, superioritas, dan kekuasaan. Sedangkan gospel adalah menjalankan tugas suci untuk menyebarkan agama Kristen. Setelah itu, bangsa Belanda mulai mendirikan VOC. VOC merupakan kongsi dagang Belanda yang mempunyai wilayah di Hindia Timur. Pengurusannya terdiri dari 6 orang ditambah 17 orang pengurus harian. VOC juga memiliki hak khusus yang diberikan parlemen Belanda. Hak-hak khusus itu antara lain membuat perjanjian dengan raja-raja setempat, menyatakan perang dan perdamaian, membuat senjata dan benteng, mencetak uang, mengangkat dan memberhentikan pegawai, mengadili perkara. Masa tanam paksa. Ketika Van den Bosch menjabat sebagai gubernur jenderal pada tahun 1830, ia menciptakan peraturan baru yang bernama tanam paksa. Tujuannya untuk mendapatkan untung guna menutup defisit keuangan negeri Belanda. Latar belakang dilakukannya tanam paksa adalah 1. Defisit anggaran belanja negeri Belanda akibat Perang Kemerdekaan Belgia dan Perang Diponegoro. 2. Keadaan di Jawa yang tidak menguntungkan saat itu. 3. Perdagangan dan perusahaan Belanda mengalami kemunduran. Pokok-pokok ketentuan tanam paksa. 1. Penduduk wajib menanami 1/5 tanahnya dengan tanaman yang ditentukan pemerintah. 2. Tanah tersebut dibebaskan dari pajak. 3. Tanah tersebut dikerjakan selama 1/5 tahun. 4. Resiko penanaman ada pada pemerintah. 5. Hasil tanaman yang diwajibkan harus diangkat sendiri ke pabrik dan mendapat ganti rugi. 6. Kelebihan hasil panen akan diganti oleh pemerintah. 7. Waktu yang digunakan untuk menanam tanaman wajib tidak melebihi waktu menanam padi.